mencalonkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewakili Pemprov DKI menerima 3 penghargaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award 2019. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 6 penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah rekor baru Pemprov DKI Jakarta yang berhasil meraih predikat WTP 5 tahun berturut-turut. Bursa Jakarta didaulat menjadi kota terbaik di dunia di bidang transportasi setelah berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award 2021. Komunitas Bike to Work memberikan penghargaan kepada kota Jakarta sebagai kota ramah sepeda tahun 2021. Tahun 2018 dan 2019 menjadi tahunnya Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan menerima berbagai penghargaan, baik penghargaan untuk Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya maupun penghargaan pribadi. Dan atas dasar tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi salah satu nominasi kategori pejabat publik dalam penghargaan Indonesia Award 2019. Jauh bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih dalam Westman Kinos 2020 tidak berusaha transportasi. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima penghargaan dari pemerintah Singapura karena dinilai berkontribusi. Indonesia memilih untuk memiliki demokrasi sejak tahun 99. Sudah 26 tahun perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah cara untuk mengambil keputusan secara damai dan mengelola kepentingan yang berbeda secara damai. Dengan demokrasi ini, maka rakyat memiliki kesetaraan kesempatan untuk menentukan pilihan, baik pilihan kebijakan maupun pilihan orang. Nah, sejauh ini Indonesia bisa menjadi contoh salah satu negara yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Apa ciri kematangan berdemokrasi? Kematangan berdemokrasi salah satu cirinya adalah pihak yang tidak menang mau menerima keputusan. Sejauh ini 26 tahun kita menjalani dan kita menyaksikan bahwa di setiap ada keputusan-keputusan besar, dari mulai pemilu untuk menentukan wali kota, gubernur, sampai presiden, kalaupun terdapat dispute, maka dispute itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tidak diselesaikan di jalanan dalam bentuk perkelahian atau konflik. Artinya bangsa Indonesia memiliki kematangan di dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi adab di dalam menyelesaikan persengketaan dengan diselesaikannya melalui sistem pengadilan, bukan melalui perkelahian di jalanan. Ini adalah satu prestasi kolektif bangsa yang kami boleh banggakan. Sehingga kalau dibandingkan di banyak negara, kematangan bangsa kita di dalam mengelola perbedaan itu cukup baik. Saya pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden, dan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, maka saya memilih untuk mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun kita tidak setuju, walaupun kita tidak suka. Tapi saya memilih untuk mentaati karena kami ingin kehidupan bernegara di Indonesia terjaga peradabannya dengan baik. Demikian. Kita mengambil sebuah keputusan, kita melihat beberapa faktor. Satu, barangkali terkait dengan apakah yang kita usahakan sudah maksimal. Kalau yang kita usahakan sudah maksimal, maka tidak ada lagi hal yang bisa kita kerjakan. Yang kedua adalah apa konsekuensi dari keputusan itu. Bila memutuskan untuk tidak menerima, konsekuensinya apa? Bila memutuskan menerima, konsekuensinya apa? Nah, pada saat itu saya melihat bila konsekuensinya tidak menerima, maka kita akan terjebak di dalam penolakan hasil
Padahal ini akan tetap jalan terus. Nah, saya menyaksikan pemilu-pemilu sebelumnya. Pernah ada yang melakukan penolakan atas hasil. Dan apa yang terjadi? Ya dilewatkan begitu saja, tidak menjadi perhatian. Jadi walaupun kita tidak puas. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membuat kita tidak puas menjadi catatan untuk kita bawa kepada Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, supaya menjadi bahan bagi DPR untuk mengkoreksi aturan perundang-undangannya. Pak Kazuhide, Anda menyentuh satu persoalan yang sangat mendasar, yang menurut saya pun ini adalah agenda terpenting bagi bangsa Indonesia. Belajar dari pengalaman Jepang ketika melakukan restorasi Meiji di pertengahan abad 19. Jepang melakukan investasi kualitas manusia lewat pendidikan yang sangat serius. Dan dalam waktu 5 dekade, Jepang sudah setara dengan Eropa. Kuncinya apa? Kuncinya investasi pada pendidikan. Jadi pada Bapak Kazuhide, saya setuju sekali. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya, bagaimana serangan para termul ini kepada Anies Baswedan, teman-teman, memang sangat luar biasa ya. Kali ini ada bapak-bapak yang mengatakan bahwa di zamannya Anies, Jakarta itu hancur. Dan ini sangat lucu dan kocak ya. Bagaimana Jakarta dikatanya hancur ya, acak-acak. Padahal Jakarta itu adalah kota yang besar di Indonesia, teman-teman, dan mungkin juga hancur ya. Bahkan pembangunan infrastruktur yang paling maju, paling canggih di Indonesia ya Jakarta ya kan. Dan kalau kita melihat teman-teman bagaimana perjalanan Anies memang tidak mudah ya. Itu sejak menjadi gubernur Jakarta yang lalu teman-teman. Bahkan waktu menjadi menterinya Jokowi juga ya. Perjalanan Anies akhirnya kandas ya, dipecat ya. Ya karena integritas beliau juga ya sangat bagus. Sehingga Anies dipecat. Kemudian nasib baik Anies bisa menjadi gubernur Jakarta, dan dari sanalah dirinya terus melejit ya teman-teman, terus semakin ditakuti, semakin diperhitungkan dalam politik Indonesia. Walau banyak yang menyerang Anies ya, para buzzer ya, banyak yang tidak suka dengan Anies. Anies selalu menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin tokoh yang dewasa. Itu ia buktikan ya dengan segala hal yang ia kerjakan ya. Bagaimana kalau kita melihat teman-teman, Anies selalu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Waktu di Jakarta saja, serangan bertubi-tubi yang ia dapat ya, bahkan dugaan korupsi yang terus dilontarkan oleh lawan politiknya, dan itu pun tidak terbukti ya. Anies berkali-kali diperiksa di KPK ya, namun tidak ada bukti bahwa Anies melakukan pelanggaran teman-teman. Ini membuktikan bahwa Anies itu luar biasa ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri teman-teman, itu sangat baik juga pada saat itu ya. Sehingga yang menjadi calon presiden, calon pemimpin di negara ini, calon pemimpin masa depan ya. Walaupun kalah di Pilpres 2024 yang lalu, harapan Anies untuk menjadi presiden itu masih terbuka lebar. Bagaimana ia saat ini menjadi ketua umum partai ya, bakal ketua umum partai Gerakan Rakyat ya, yang menjadi cikal bakal partainya. Partainya ini akan lolos ke pemilu teman-teman, mencetak pemimpin yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian?